A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil zahirina wal batin, amma ba'du. Alhamdulillah, satu kalimah yang sering kita lantunkan juga kita kalamkan, dan hendaknya kalimah alhamdulillah yang kita lantunkan dan kita kalamkan harus juga kita tasdikkan dengan hati dan jiwa, sehingga kalimah syukur tersebut hablum minallah wa hablum minan nas, benar syukur kita di hadapan Allah dan benar syukur kita di hadapan manusia. Amin ya rabbal alamin. Seiring dengan itu, selawat dan salam ke junjungan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Sekali saja kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, maka Allah beserta malaikat-malaikatnya akan bersalawat untuk kita 10 kali, sehingga kita selalu mendapatkan syafaat ataupun pertolongan mulai sekarang ini hingga di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, tentunya kita sebagai seorang hamba ataupun seorang umat daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalani setiap kehidupan ini itu banyak terjadi liku-liku, baik masalah, baik persoalan, rintangan, tantangan, baik masalah ekonomi, baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, dalam kesempatan ini, kaum muslim dan muslimah yang dirahmati Allah, saya Lili Suhedi yang bertempat tinggal di Bagan Selembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, ingin sekali pada malam yang hening ini berbagi tentang keterangan ilmu. Karena ilmu itu hukumnya wajib, fardu ain. Nah, dikala kita dulunya dilahirkan ke muka bumi ini, sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini, kita sudah berhadapan langsung kepada Allah, atau kita sudah bermarifat kepada Allah. Nah, kita bermarifat kepada Allah itu artinya kita di sana mendapatkan 2 amanah. Amanah itu kita pegang erat di sana. Di alam ruh kita ditiupkan ke alam rahim 3 bulan 10 hari, kemudian kita dilahirkan 9 bulan 10 hari, lahirlah seorang jabang bayi. Dan ini terjadi pada setiap kehidupan umat manusia. Nah, dikala kita di sana dilahirkan, bayi yang baru dilahirkan itu tangannya menggenggam. Artinya menggenggam tangan tersebut memegang 2 amanah. Manakah amanah tersebut? Yang tentunya kita ataupun hamba ataupun kita sebagai anak cucu Adam yang ditunjuk oleh Allah menjadi khalifah di muka bumi ini, yaitu untuk menjalankan amanah. Itu diwariskan kepada kita. Nah, amanah tersebut mana? Sebelum seorang bayi tersebut melepaskan kedua genggaman tangannya, maka bayi itu belum menangis.
Tapi dikala dia lepaskan kedua tangannya, maka si jabang bayi akan menangis. Karena apa? Karena kehilangan amanah yang dia pegang. Nah, apakah amanah itu? Amanah yang diamanahkan Allah kepada kita, seperti pesan para wali, wahai jemaahku atau umat daripada baginda Rasulullah, barang siapa yang sanggup memegang dua pusaka, maka pusaka ini tiada tanding dan tiada banding. Pusaka yang tiada tanding dan tiada banding, pusaka yang tidak ternilai dengan apapun. Bahkan apabila kamu berikan, kamu gantikan dengan emas 7 petalah langit dan 7 petalah bumi, tidak akan mampu menggantikan pusaka tersebut. Bahkan barang siapa yang memegang pusaka tersebut, maka dia tidak akan basah direndam air, tidak akan terbang di terpa angin. Nah, mana pusaka tersebut? Pusaka tersebut adalah jimat jamus kalimah sodo, atau 2 kalimat syahadat. Tapi 2 kalimat syahadat ini bukan hanya sebatas diucapkan. Kalau hanya sebatas diucapkan, itu tidak ada bedanya dengan anak yang umur 5 tahun. Ini masalah. Nah, 2 pusaka ini yang menjadi amanah. Nah, nanti kita kembangkan kembali kemana arahnya, pemahaman secara syariatnya seperti apa, dan pemahaman secara hakikatnya seperti apa. Karena ini merupakan amanah yang bakal menjadi jalan ataupun pegangan keselamatan zahir dan batin, dunia dan akhirat kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Seperti kita ketahui bahwasannya rukun Islam itu kan ada 5 perkara. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ini memang sangat-sangat menjadi pondasi ataupun dasar. Kalau rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini, kalaulah sholat itu tiangnya agama, sholat itu tiangnya agama, maka 2 kalimat syahadat ini adalah pondasinya. Jadi coba kita pikir secara logika saja, kalaulah tiang itu kita membuat satu bangunan ruko misalnya, tiangnya itu besar namun pondasinya hanya 2 atau 3 batu bata, ini bangunan akan gampang runtuhnya. Nah, jadi sebenarnya ini kalau saya katakan kajian-kajian kalau dulunya ya ini kajian-kajian orang-orang tua. Artinya orang-orang tua itu orang-orang dulu dia duduk di rumah 4-5 orang, kaji tikar namanya kalau masa dulu. Dan ini mungkin dulu sering disampaikan, sering dikaji pada orang-orang yang sudah berumur 40 tahun ke atas, karena dianggap ini kaji tua dan kaji yang perlu tingkat kesabaran yang tinggi. Nah, namun persoalannya, kalaulah sebelum umur 40 tahun kita sudah dipanggil Allah dan belum kenal kepada kajian-kajian seperti ini, atau kajian-kajian kepastian daripada 2 kalimat syahadat, kajian-kajian kepastian daripada pondasi daripada rukun Islam itu sendiri, kan alangkah meruginya kita. Makanya para tuan-tuan guru mengajarkan ini
belakangan ini kepada setiap orang yang sudah sampai kepada haknya atau kepada ahlinya, atau yang sudah sampai keinginan dan pemahamannya kepada yang namanya kepastian dalam dua kalimat syahadat ini. Dan ini sangat erat sekali kaitannya dengan yang namanya ilmu tauhid, karena syahadat amanah daripada yang diamanahkan kepada setiap hamba itu tadi, yaitu jimat jamus kalimat syahadat atau dua kalimat syahadat. Yang pertama syahadat tauhid dan syahadat rasul. Jadi rukun Islam yang pertama tadi itu merupakan amanah bagi setiap hamba Allah ataupun umat Muhammad. Karena ini nanti berkenaan dan berkaitan dengan yang namanya ilmu tauhid, kemudian sangat erat hubungannya dengan rukun iman, yaitu iman yang pertama yaitu iman kepada Allah, dan tentunya nanti diselesaikan dengan yang namanya ilmu pengenalan. Karena iman kepada Allah harus kita tauhidkan. Karena yang namanya agama Islam, agama itu apa? Islam itu apa? Jadi hendaknya dalam kita memahami agama Islam, kita paham agama itu apa, Islam itu apa, sehingga benar kiranya nanti beriman kita kepada Allah, mengerjakan segala perintah Allah. Nah, saya kira untuk segmen ini saya sudahi dulu sebagai pembuka daripada amanah kepada setiap diri tadi, yaitu jimat jamus kalimat syahadat atau dua kalimat syahadat yang merupakan pondasi daripada rukun Islam itu sendiri, dan pondasi daripada Islam itu sendiri, pondasi daripada agama Islam itu sendiri, yaitu untuk agar kiranya bisa kita menempuh kepada jalan yang namanya ihdinas siratal mustaqim, kembali kamu kepada jalan yang benar, hingga kita kembali kepada yang punya kebenaran, yaitu Tuhan yang bernama Allah. Amin ya rabbal alamin. Nanti pada segmen berikutnya kita akan sambung dan saya akan jelaskan satu persatu apa itu agama, apa itu Islam, apa itu tauhid, apa itu ma'rifat. Dan tentunya semua ini terangkum dalam yang namanya ilmu pengenalan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga di dalam kita bersyahadat hablum minallah wa hablum minannas, benar di hadapan Allah, benar di hadapan manusia. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita sambung lagi. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.